Halo guys, balik lagi ke Sekolah Properti Miliarder dengan saya Via. Hari ini kita akan bahas tentang eco-design. Nah, ini kita sudah pernah bahas di sebelumnya ya, tentang eco-design, eco-living, di pembahasan tentang gaya desain kontemporer. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, share, dan subscribe dulu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa itu eco-design. Nah, dari bahasanya pun eco dan design. Eco itu diambil dari kata ekosistem. Nah, ekosistem ini maksudnya adalah lingkungan sekitar sebuah habitat. Jadi misalnya ketika kita mendesain sebuah bangunan, kita kan pasti memiliki lingkungan. Nah, kita harus memperhatikan tentang lingkungan tersebut. Misalnya jika kita membangun monumen komodo di Pulau Komodo, kita harus memperhitungkan juga ekosistem dari komodonya, habitat asli komodonya, dan kenyamanan komodonya. Jangan sampai pembangunan monumen komodo dan proses pembangunannya itu mengganggu habitat dari komodo itu sendiri. Itu tidak boleh. Dan kemudian misalnya kita akan membangun bangunan di bantaran sungai, kita harus melihat juga ekosistem di sana itu seperti apa. Misalnya di bantaran sungai itu dengan dengan air yang deras, dengan lumpur yang banyak, dan tanah yang tidak stabil. Nah, kita harus memperhatikannya. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri pembahasan ini cukup menarik ya. Apalagi Indonesia adalah negara beriklim tropis. Nah, negara beriklim tropis ini sangat berpengaruh sekali dengan desain-desain dari bangunan dari bahkan dari masa-masa kuno, dari bangunan-bangunan tradisionalnya itu. Sebenarnya bangunan tradisional itu justru memiliki teknologi bangunan yang maju. Misalnya joglo itu walaupun kita melihat seperti bangunan yang kuno, tetapi arsitek zaman dulu itu sudah memikirkan bagaimana kira-kira bangunan joglo ini merespon iklim sekitarnya. Contoh, bangunan joglo itu memiliki atap limasan yang kemiringan derajatnya itu sangat besar ya. Jadi dia itu miring sekali. Nah, itu untuk merespon curah hujan di Indonesia yang sangat banyak ya. Jadi curah hujan di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi dengan adanya atap limasan yang dengan derajat yang tinggi itu, air hujan akan langsung turun ke tanah. Jadi tidak ada air yang terjebak di atap. Nah, kemudian joglo sendiri tidak memiliki plafon, jadi dia langsung di dalamnya tuh langsung naik ke atasnya tuh jadi tinggi sekali. Nah, itu untuk merespon iklim Indonesia yang lembab dan panas. Jadi ketika kita masuk ke dalamnya dengan atap yang tinggi itu, otomatis suhu di dalamnya tuh bisa berkurang karena kan sirkulasi di dalamnya tuh sangat bisa lancar ya. Jadi kemudian banyaknya bukaan di joglo itu bahkan hampir tidak ada dinding ya. Jadi di sana tuh di bangunan joglo itu adanya hanya dinding sekat saja. Jadi dindingnya tidak permanen. Jadi lebih konsepnya lebih terbuka, dan itu untuk merespon iklim dari Indonesia sendiri yang yang panas tadi. Nah, kemudian gimana sih caranya kita menerapkan teknologi eco-design ini ke dalam bangunan modern? Misalnya kita akan mengambil atap yang tinggi itu ke bangunan kita, kan itu akan sangat menguntungkan sekali bagi bangunan karena pertama mengurangi penggunaan AC, dan kemudian yang kedua itu bangunan yang tinggi cenderung lebih sejuk dan lebih longgar, terasa lebih longgar, walaupun mungkin bangunannya tidak terlalu besar, tapi kalau kita memakai ceiling yang lebih tinggi itu, apalagi jika kita menggunakan konsep yang tanpa plafon, itu akan membuat rumah kita lebih terasa longgar. Kemudian contohnya mungkin kita bisa menggunakan sistem bioremediasi. Apa itu bioremediasi? Jadi bioremediasi ini adalah proses recycle air. Jadi air yang misalnya kita setelah wudhu atau setelah kita menyiram tanaman, airnya itu bisa kita gunakan kembali dengan proses remediasi untuk bisa kemudian kembali menyiram tanaman, atau mungkin untuk bersih-bersih di rumah, itu masih bisa dipakai. Nah,
Kemudian kalau ingin lebih advance lagi, di rumah tersebut bisa diinstalasi panel surya untuk apalagi di Indonesia yang mataharinya pun bersinar sepanjang tahun ya, jadi bisa menghemat listrik sekali. Kemudian untuk yang lainnya lebih ke mungkin pemilihan bukaan yang banyak, atau pemilihan material yang dari material recycle yang dari plastik atau dari kayu-kayu bekas, itu sangat membantu sekali dalam mereduce pencemaran di lingkungan sekitar. Nah, seperti itu contohnya cara kita untuk merespon lingkungan kita. Nah, kembali lagi contoh yang lainnya, kalau misalnya kita ingin mendesain bangunan di tanah yang dengan kontur yang sangat tajam. Nah, itu bagaimana kita bisa mengantisipasinya? Caranya kita akan menggunakan konsepnya rumah panggung. Jangan kita menggunakan cut and fill, karena sistem cut and fill itu bisa menghambat air tanah untuk turun langsung ke sungai. Jadi lebih baik kita menggunakan sistem rumah panggung untuk rumah-rumah yang dibangun di kontur yang miring. Nah, itu juga salah satu contoh eco-design di dalam arsitektur. Kemudian mungkin kalau kita ingin mendesain sebuah kebun binatang, nah kita harus memperhatikan juga bagaimana sekitarnya, bagaimana kita akan membabat alas atau kita meratakan tanah. Nah, itu kan ada hewan-hewan yang harus di tanah yang tandus, ada hewan-hewan yang harus di tanah yang banyak pohonnya. Nah, itu kita harus mengantisipasinya, jadi kita tidak terlalu banyak mengolah lahan. Jadi kita biasanya bisa justru memanfaatkan lahan alami dengan hanya menggunakan beberapa kandang-kandang yang alami, misal kandangnya pun hanya terbuat dari kaca. Nah, itu kan lebih eco-friendly, lebih eco-design ya. Jadi untuk pengunjung dan untuk penghuninya pun bisa lebih nyaman. Dan kenapa jenis rumah yang memiliki teknologi eco-friendly ini sangat diminati sekarang? Karena mungkin sekarang di masa ini sumber daya itu sudah mulai berkurang. Jadi rumah dengan konsep eco-friendly dan eco-living ini lebih banyak diminati dan lebih bisa menjawab masalah yang ada di bumi ini. Karena kurangnya teknologi bangunan yang seperti ini justru malah mencemari lingkungan. Oke, sekarang udah ngerti ya tentang apa itu eco-design. Semoga bermanfaat dan semoga kita kedepannya bisa mendesain bangunan yang lebih eco-friendly dan lebih sustainable untuk kebaikan dunia kita. Kalau ada yang mau tanya, tinggalin di kolom komentar. Nanti kalau ada yang menarik, kita bisa bahas di sesi selanjutnya. See you guys, bye-bye.